Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pengalaman belajar di pesantren? Ya, tergantung orangnya. Kalau dasarnya emang malas, ya mau sekolah umum atau masuk pesantren tetap malas. Cuma di pesantren kita dituntut serba bisa dan mandiri. 24 jam dalam sehari adalah waktu untuk belajar, baik dalam artian sebenarnya maupun tidak. Belajar mengasah kesabaran. Pesantren itu kental banget budaya antrinya, dimana kapanpun makan, mandi, belajar di toko, belajar bahkan sampai mau apa, mau buang air besar pun harus antri. Belajar ikhlas. Semua waktu sewaktu itu bisa aja sehabis jamaah di masjid, sendal yang baru 2 hari kamu dipakai, digosok, diambil sama orang sama santri lain mungkin, atau diambil bagian keamanan karena nggak bawa tas atau sendal, kan dikontrol gitu sama keamanan. Barang sering hilang, meski udah dinamain besar-besar, gede gaban, tetap hilang aja. Sabar. Belajar bersosialisasi, ngobrol sama teman-teman kalian. Jangan sependiam apapun. Kalau hidup di pesantren pasti ya karena berinteraksi dengan orang. Teman pasti ada temannya, karena sistem pelajaran itu pun hidup 24 jam 7 hari seminggu. Kamu akan menemukan teman yang benar, sefrekuensi denganmu, belajar berbagi dan peduli. Enaknya hidup berjamaah di pesantren ya, kalau ada salah satu teman kamar yang kunjungan atau mudib, yang lainnya kecipratan, kebagian teman besti gitu kan. Nggak harus mahal, makanan mahal, yang penting semua bisa dirasain bareng-bareng. Emang ada sih beberapa orang yang kalau ngemil dalam lemari ya, orang yang mungkin bisa dikatakan pelit, tapi biasanya lama kelamaan kebiasaan itu bisa hilang kok, karena sistem di sini orang santri itu silih asah silih asuh bareng-bareng, tidak ada yang namanya sendiri-sendiri. Belajar dari kreatif. Di pesantren dulu gak ada pelajaran seni, tapi jangan salah, anak pesantren itu kreatif lebih tinggi, apalagi kalau nyembunyiin barang, HP gitu kan, ada aja idenya yang disembunyiin di bawah lemari, dalam bantal, bahkan dalam kasur. Pas kelas 5, 6 di pesantren modernnya, ini yang modern nih, biasanya ada yang namanya pagelaran seni, porsekat apa, drama arena, dan panggung gembira. Kalian bisa searching YouTube pertunjukan seni pakai panggung yang dibuat santri sendiri. Ini contohnya. Dalam acara itu ditampilkan berbagai pertunjukan kayak drama, tari-tarian, dansa, folk song gitu. Pokoknya sekreatif mungkin, semua berdasarkan ide santri kelas 6. Belajar selanjutnya memanage waktu. Kegiatan dalam pesantren itu full, mulai subuh sampai jam 10 malam. Bayangkan coba gimana lelahnya. Dari belajar mufrodat, latihan pidato, pramuka, sekolah biasa dari pagi sampai jam 3, sampai ekskul. Jadi kamu harus pinter-pinter bagi waktu.
kapan nyuci, kapan belajar, kapan mandi, kapan mau nyantai di kantin, dan kapan skincarean. Kalau yang perempuan belajar memimpin dan dipimpin. Minimal kamu harus bisa mimpin dirimu sendiri. Di pesantren itu banyak agenda perayaan yang panitianya adalah santri itu sendiri. Biasanya 17 Agustus, Nuzul Quran, lomba 3 bahasa, Idul Kurban, Idul Adha. Itu semua acara besar yang melibatkan seluruh penduduk pesantren. Dan kamu dipercaya menjadi salah satu penanggung jawab mulai kelas 4 atau bisa dikatakan kelas 1 SMA. Dilatih untuk menjadi penanggung jawab asrama. Kelas 5 anggota organisasi pesantren OSIS. 1 orang 1 bagian. Belajar mandiri. Ini yang penting, jauh dari orang tua. Kamu harus bisa andalkan dirimu dalam situasi apapun, belajar disiplin. Di sini disiplin ini penting banget. Hukum sebab akibat berlaku di pesantren. Hukum sebab akibat berlaku di pesantren. Kamu nggak ke masjid, ya akibatnya disuruh berdiri di depan masjid atau disuruh bersihin kamar mandi. Belajar percaya diri. Semua santriwati wajib ikut latihan pidato 3 kali seminggu. Bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Segagap apapun kamu, secanggung apapun kamu, pasti setidaknya pernah jadi narasumber di depan audiens. Kalau belajar dalam artian sebenarnya, ya paling cuma ada tambahan pelajaran agama. Karena aku dari pondok modern. Ini yang sebentar sih, nggak lama jadi salafiyah modern, yang lama jadi salafiyah kira-kira 8 tahun 9 tahun. Aku akan jelaskan gini ya, pondok. Jam pelajaran umum campur sama Arab. Jadi misal jam pertama pelajaran bahasa Indonesia, bisa aja jam keduanya pelajaran nahwu, pelajaran agama full pakai bahasa Arab. Misalnya sorop, ustadznya menjelaskannya pakai bahasa Arab, gak ngerti, ya nanya, ngerti juga, nggak ngerti ya, tanya sama teman yang pinter. Biasanya guru-gurunya kalau ngajelasin pakai bahasa yang udah dimengerti kok. Ada yang namanya muazzah atau belajar malam. Sehabis Isya seluruh santri wajib ke kelas masing-masing untuk belajar sama wali kelas. Materinya bebas, mau tanya apa aja boleh. Biasa digunakan untuk setoran juz amma. Pas masa-masa ujian, santri dan santriwati bakal bawa buku kemana-mana. Pesantren gak kenal yang namanya cuci nilai. Berapa yang didapat pas ujian itu yang bakal ditulis dalam rapot. Nilai matematika 2, ya ditulis 2. Makanya pas ujian santri atau santriwati belajar lebih keras lagi. Mereka akan belajar bareng-bareng sampai larut malam. Banyak hafalan juga ya. Beberapa pelajaran memang mengandalkan hafalan. Misal mutolaah, hafuzat, soroh, balago, dan itu bahasa Arab semua. Di pondokku kurikulumnya 50-50, umum dan agama seimbang. Poin-poin di atas aku tulis berdasarkan yang kualami pas mondok. Jadi bisa sama atau beda dengan pengalaman teman-teman. Karena setiap pondok itu peraturan dan disiplinnya beda-beda juga. Pondok itu memang berat dan cenderung membosankan, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Makanya yang masih mondok semangat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.